Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di paparan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah dan jujur aja membongkar habis salah satu mitos sejarah paling besar yang mungkin udah ditanamin ke kepala kita sejak kita masih duduk di bangku SD. Siapin diri kalian ya, karena apa yang bakal kita bahas hari ini itu benar-benar bisa mengubah 180 derajat cara pandang kita terhadap identitas bangsa kita sendiri. 350. Seberapa sering sih kalian dengar kalimat Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Angka ini tuh kayak udah nempel banget di benak kita. Seakan-akan ini adalah sebuah dogma atau fakta mutlak yang nggak boleh digugat sama sekali. Ibaratnya warisan turun-temurun lah. Tapi pertanyaannya nih, beneran nggak sih kita dijajah selama itu? Coba deh kita mikir kritis bentar. Nusantara ini kan bukan cuma satu pulau kecil. Kita ini gugusan ribuan pulau yang waktu itu isinya ratusan kerajaan dan kesultanan Islam dengan kekuatan militer yang luar biasa tangguh. Terus, apakah masuk akal kalau satu bangsa asing dari benua lain datang dan bisa dengan instan menaklukkan ratusan wilayah ini dalam satu tarikan napas, terus menguasainya secara penuh selama 3,5 abad? Rasanya kok agak janggal ya? Paradigma dijajah 350 tahun ini tanpa sadar ngebentuk yang namanya mentalitas korban atau victim mentality di dalam diri kita. Padahal, kalau kita benar-benar ngebedah lini masa sejarah yang sesungguhnya, kekuasaan penuh Belanda itu baru benar-benar solid di awal abad ke-20 loh. Lantas, sejarah panjang sebelum itu isinya apa dong? Isinya ya perlawanan tanpa henti dari pendahulu kita. Angka 350 ini sebenarnya muncul dari hitung-hitungan matematika yang agak, ya bisa dibilang halus sih, yaitu dari tahun 1945 dikurangin tahun 1596 waktu Cornelis de Houtman pertama kali mendarat. Padahal faktanya, de Houtman saat itu datang murni cuma buat berdagang. Bahkan dia sempat diusir. Dan ingat ya, sampai tahun 1799 yang beroperasi di Nusantara itu adalah VOC. Itu cuma sebuah perusahaan dagang, kayak perusahaan multinasional zaman sekarang, bukan sebuah negara berdaulat yang ngejalanin pemerintahan. Jadi klaim kalau kita dijajah sejak awal mereka mendarat itu benar-benar nggak akurat. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, jurnal bergengsi KITLV nyatat sebuah data yang mind-blowing banget. Bahkan sampai awal abad ke-20 pun, ingat ya, ini ratusan tahun setelah de Houtman mendarat, Belanda itu cuma mampu menguasai sekitar 60% dari total wilayah Nusantara secara administratif. Sisanya 40%, masih merdeka dan terus ngasih perlawanan yang bikin Belanda luar biasa kewalahan. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari paparan kita, perlawanan sengit Kesultanan Islam. Menyambung soal perlawanan tadi, sejarawan Prof. Dr. Ong Hok Kam negasin kalau kolonialisme Belanda pada masa itu tuh lebih banyak berbentuk pengaruh terbatas di titik-titik ekonomi strategis aja. Jadi, mereka ini sebagian besar cuma jago kandang di kota-kota pelabuhan kayak Batavia, Makassar, dan Semarang. Sementara itu, wilayah pedalaman yang dipimpin sama Kesultanan Islam itu terus jadi medan perang yang nggak pernah selesai. Contoh yang paling epik banget nih, Perang Jawa. Poin krusialnya gini, seabad setelah Belanda diklaim udah nguasain Jawa, Pangeran Diponegoro malah ngobarin perang gerilya terbesar di Asia pada abad ke-19. Menurut sejarawan Peter Carey, perang ini memakan sampai 200.000 korban jiwa dan nyaris bikin kas kolonial Belanda bener-bener bangkrut. Logikanya, kalau bener Belanda udah nguasain Jawa sejak abad ke-18, kenapa mereka butuh waktu ratusan tahun kemudian dan ngeluarin biaya segila itu cuma buat sekedar menjinakkan rakyatnya? Dan faktanya, perlawanan keras ini kejadian di mana-mana loh, dan durasinya panjang banget. Banten terus bergejolak, terus Aceh. Mereka baru bisa ditembus jantung pertahanannya itu tahun 1904, dan rakyatnya tetap angkat senjata sampai Jepang masuk tahun 1942. Di Bali, ada perang total yang kita kenal sebagai Puputan setelah tahun 1894 menurut catatan Adrian Vickers. Di Kalimantan, Pangeran Antasari berjuang mati-matian di Perang Banjar sampai awal abad ke-20. Dan yang gila banget, Kesultanan Jambi baru benar-benar jatuh pada tahun 1925. Bayangin, penjajahan mereka di sana bahkan umurnya nggak sampai 1 abad. Lanjut ke bagian 2 ya, ulama dan ruh jihad. Ini dia nih, mesin utama perlawanannya. Apa sih yang bikin bangsa kita bisa bertahan dan melawan dengan sebegitu gigihnya? Sejarawan Sartono Kartodirjo nyatot satu poin penting banget tentang perlawanan Banten tahun 1888. Beliau dengan tegas bilang kalau itu bukan sekedar pemberontakan sosial biasa karena urusan tanah atau bayar pajak, melainkan pemberontakan yang benar-benar berbasis ideologi jihad dan ilmu agama. Jadi perang yang terjadi waktu itu adalah perang untuk mempertahankan akidah dan kemerdekaan yang udah dianugerahkan Tuhan. Dan nyatanya, para ulama kita tuh berhasil ngebangun jaringan perlawanan yang literally nggak bisa dihancurin sama peluru. Para tokoh di Banten itu, mereka adalah murid-murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita di Mekah. Terus ada Syekh Yusuf Al-Makassari,
Walaupun beliau dibuang jauh banget sampai ke Afrika Selatan, beliau tetap bisa nyulut api perlawanan dengan menitipkan pesan rahasia lewat jamaah haji Nusantara yang mau pulang. Di Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol ngelakuin apa yang disebut sama sejarawan Taufik Abdullah sebagai pembangkangan struktural. Fisik para pejuang kita mungkin bisa dibelenggu, bisa diasingkan. Tapi ruh kemerdekaan di dada mereka sama sekali nggak bisa ditawan sama kolonial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, bukti kuat para akademisi. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, ini mah cuma klaim sepihak kita aja kali biar bangga. Eits, tunggu dulu. Mari kita cek pengakuan dari para akademisi dan sejarawan barat, bahkan dari orang Belanda sendiri. Ada J.J. Racing, pakar hukum Belanda, yang ngebuktiin secara sah lewat hukum internasional kalau banyak wilayah kita itu statusnya negara berdaulat sampai akhir abad ke-19. Terus Martin Quittenbrouwer dan H.L. Wessling juga sepakat. Sebelum akhir abad ke-19, Belanda tuh cuma sibuk ngamanin pos dagang dan nggak punya kontrol pemerintahan yang efektif atas kerajaan-kerajaan besar kita. Jadi jelas ya, secara akademis dan hukum, narasi 350 tahun itu udah benar-benar gugur. Kalau bukan 350 tahun, lalu pertanyaannya, berapa lama dong sebenarnya total wilayah Nusantara ini benar-benar dikuasai penuh sama Belanda? Jawabannya tuh ada di angka yang jujur aja bakal bikin kaget, kurang lebih 17 tahun. Iya, cuma 17. Bener banget, penguasaan administratif yang bisa dibilang benar-benar total di hampir seluruh wilayah Nusantara, yaitu dari jatuhnya benteng terakhir di Jambi pada tahun 1925, sampai akhirnya tentara Jepang masuk dan ngusir Belanda tahun 1942, itu cuma memakan waktu sekitar 17 tahunan aja. Realitas sejarah ini kan beda jauh banget ya dari apa yang selama ini kita bayangin waktu di sekolah. Nah, kita sampai di bagian 4, mentalitas bangsa pejuang. Mengetahui semua fakta tadi, dampaknya buat identitas kita sebagai Gen Z saat ini tuh gede banget. Ustadz Salim Afila pernah nyampain pandangan yang super keren. Beliau bilang, Nusantara itu satu-satunya kawasan yang berhasil bertahan dari kolonialisme secara identitas. Coba deh kita lihat kawasan jajahan lain kayak di Amerika Latin, Afrika, atau Australia. Agama asli mereka tersapu bersih, bahasa ibu mereka hilang diganti pakai bahasa penjajahnya. Tapi kita di Nusantara, kita sungguh berbeda. Kenapa kita bisa sekuat itu bertahan? Jawabannya, karena dakwah Nusantara bekerja dengan luar biasa. Kita nggak pernah pakai bahasa Belanda jadi bahasa ibu, tapi bahasa Melayu yang akhirnya jadi bahasa persatuan. Islam tetap kokoh dan jadi ruh masyarakat. Bayangin aja, meskipun dibatasi macam-macam sama kolonial, umat tetap nekat nembus batas benua buat perangkat haji demi nuntut ilmu. Dan para ulama, mereka tetap dihormati sebagai pemimpin moral yang sesungguhnya, jauh melampaui rasa hormat ke pejabat kolonial. Kolonialisme Belanda emang mengeruk habis kekayaan tanah kita. Tapi satu hal yang pasti, mereka gagal total menjajah pikiran dan jiwa bangsa ini. Teman-teman, narasi sejarah yang keliru ini emang udah waktunya kita koreksi. Kalau kita terus-terusan percaya kalau kita ini adalah korban pasif selama 3,5 abad, kita bakal tumbuh jadi bangsa yang inferior, bangsa yang gampang merasa rendah diri di kancah dunia. Padahal sejarah membuktikannya sebaliknya loh. Kita adalah bangsa mujahid, bangsa yang terus ngelawan, yang gak pernah sudi menyerah sampai penjajah itu benar-benar angkat kaki. Sejarah itu kan bukan cuma dongeng masa lalu, tapi dia adalah cermin martabat kita untuk berani melangkah ke masa depan. Sekarang setelah kita sama-sama lihat semua fakta dari sumber akademik, catatan sejarah ketangguhan para ulama, dan giginya kesultanan kita, satu pertanyaan tersisa buat kalian. Masih mau merasa jadi bangsa yang terjajah? Yuk, lepasin mental inferioritas itu sekarang juga. Mulai hari ini, mari kita tegakkan kepala kita, bangga sebagai generasi muda pewaris para pejuang. Terima kasih udah nyimak paparan ini sampai habis, semoga bermanfaat dan memandik semangat kebangkitan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.